kedua, perlawanan. Susah payah, Clarissa berdiri dari lantai. Gaun pengantin yang masih melekat di tubuhnya ini cukup berat dan menyusahkannya. Ekspresinya tetap dingin dan datar setelah menerima perlakuan buruk dari suaminya, Axel. Tak nampak sedikit pun raut kesedihan di wajahnya, seperti yang diharapkan oleh Axel. Kemudian, Clarissa membawa langkah menuju ke sebuah ruangan. Rupanya, kamar ini lengkap dengan walk-in closet. Setelah dia masuk ke dalam sana, sejenak Clarissa berdiri di depan cermin full body, menatap pantulan dirinya di sana. Apakah aku layak diperlakukan seperti ini oleh Axel? Memangnya apa salahku? Batinku bertanya pada diri sendiri. Kemudian, Clarissa semakin mendekat ke arah cermin itu, hingga wajahnya hampir tak berjarak dengan cermin tersebut. Tidak. Kamu tidak berhak memperlakukanku seperti ini, Axel. Aku dilahirkan ke dunia bukan untuk kau sakiti. Lanjutnya bermonolog dalam hati. Mendesah pelan. Hembusan nafas kasar itu lolos dari bibir ranumnya. Setelah itu, Clarissa menjauh dari depan cermin dan mulai menanggalkan gaun pengantinnya yang mewah dan elegan. Gaun itu cukup berat, namun Clarissa tetap berusaha untuk melepas tanpa bantuan siapapun. Seharusnya ada orang khusus yang akan membantunya, namun sampai detik ini tidak ada seorang pun yang berkunjung ke kamarnya. Tanpa disadari oleh Clarissa, orang-orang itu telah diusir oleh Axel. Pria tersebut sengaja mengusir mereka karena tidak ingin ada orang yang membantu Clarissa. Dengan kata lain, yang Axel lakukan itu adalah bentuk kecil dari hukuman yang diberikan kepada Clarissa. Hampir 20 menit Clarissa berkutat dengan gaun tersebut, dan akhirnya ia berhasil menanggalkan dari tubuhnya. Setelah menyimpan gaunnya ke dalam sebuah koper yang tersedia di sana, Clarissa pun keluar dari ruangan tersebut dan langsung menuju ke kamar mandi. Clarissa ingin membasuh tubuhnya sebentar, karena dia ingin cepat-cepat istirahat. Sungguh ia benar-benar lelah. Menit berlalu, Clarissa berdiri di bawah shower dengan tubuh full naked, menengadahkan wajah dengan kedua mata terpejam, menikmati guyuran air dingin di sekitar tubuhnya. Clarissa mulai membayangkan akan bagaimana hari-harinya setelah nanti dia diboyong oleh Axel ke California, negara tempat tinggal pria tersebut. Aku pasti bisa. Axel bukanlah apa-apa. Yang terpenting, aku tidak boleh membiarkan perasaanku ikut campur dalam hal ini, gumamnya dalam hati. Jangan pernah jatuh cinta, karena cinta hanya akan membuatmu hancur, Clarissa melanjutkan dalam hatinya. 1 jam kemudian, tak begitu lama, Clarissa menghabiskan waktu membasuh tubuhnya di dalam kamar mandi tadi. Setelah selesai, Clarissa kembali ke dalam walk-in closet. Ia membuka beberapa lemari di sana, mencari baju tidur yang akan ia pakai. Namun sayangnya, Clarissa tidak menemukan baju tidur yang pantas yang akan ia pakai, karena kain-kain yang menggantung di sana hanyalah lingerie. Clarissa berdejak kesal. Tak ada pilihan lain. Ia pun terpaksa memakainya. Apa boleh buat, daripada ia berkeliaran dengan tubuh full naked. Tentu hal itu tidak lucu. Clarissa memilih lingerie berwarna merah menyala, sangat kontras dengan kulit tubuhnya yang putih mulus. Kain tersebut terlihat sangat tipis, sehingga menampakkan lekuk tubuhnya yang seksi, belum lagi belahan dadanya yang rendah. Namun, apalah arti itu semua jika malam ini ia akan melewatkan malam bersama pria yang tidak dia inginkan, dan juga tidak menginginkannya.
Clarissa tidak peduli dengan lekuk tubuhnya yang terekspos jelas. Namun saat Clarissa membuka lemari yang lain, rupanya di sana terdapat beberapa potong kimono. Ia pun mendesah lega. Clarissa mengambil salah satunya dan melampirkan di tubuh seksinya. Sejenak, Clarissa mematut pantulannya di depan cermin. Sedikit lebih baik dari sebelumnya, pikir Clarissa. Setelah ia keluar dari walk-in closet menuju ranjang, sejenak Clarissa berdiri di samping ranjang, sembari memperhatikan dekorasi yang begitu cantik. Ranjang dirias selayaknya ranjang pengantin pada umumnya, di mana ada banyak taburan kelopak bunga mawar yang dibentuk jantung di atasnya. Clarissa berdetak pelan. Itu semua tak ada artinya baginya. Lekas mengambil posisi sebelah kanan, Clarissa menyibak selimut hendak naik ke atas ranjang. Namun urung karena pintu kamar tiba-tiba terbuka. Clarissa membawa pandangan ke arah pintu dan melihat Axel masuk dengan tatapan menukik tajam ke arahnya. Pria itu menutup pintu sangat kasar, sedangkan Clarissa tetap berdiri pada posisinya dan melepas ujung selimut yang tadi ia pegang. "Jangan tidur di atas ranjang ini," larang Axel setelah berdiri di hadapan Clarissa. Clarissa terdiam. "Di sana ada sofa. Kau bisa tidur di sana, atau mungkin di lantai sekalipun. Aku tidak peduli. Aku tidak sudi tidur seranjang denganmu," tekan Axel. Sejenak, Clarissa menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan pelan. Ia berusaha menyabarkan hati. Clarissa tidak ingin membuat masalah dengan pria yang merupakan suaminya ini dan memilih mengalah. Lalu, Clarissa meraih satu bantal hendak membawanya menuju sofa. Namun lagi-lagi, Axel kembali bersikap menyebalkan. Pria tersebut merampas bantal di tangannya dan dilemparkan ke atas ranjang. "Tanpa bantal, kau tidak layak tidur menggunakan bantal," hinanya semakin kurang ajar. Clarissa menengadahkan wajahnya. Ia menelan saliva dengan kasar seraya menatap lekat wajah tampan Axel. Kemudian ia menggeser tubuh hendak berlalu pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun, rupanya sikapnya yang seperti itu semakin membuat Axel geram. Axel tidak suka dengan sikap Clarissa yang pasrah begitu saja. Axel ingin perempuan ini melawan atau memohon ampun padanya. Axel ingin melihat Clarissa menangis dan bersimpuh di bawah kakinya. "Kenapa kau diam saja, sialan?" bentak Axel sambil mencengkram kuat lengan kiri Clarissa. Perempuan itu tetap diam. Semakin kurang ajar. "Apa kau bisu, ha? Aku diam karena aku tidak ingin buat masalah. Kau tidak mau aku tidur di atas ranjang ini kan? Oke, aku akan tidur di atas sofa. Kau tidak sudi aku menggunakan bantal dan aku tidak masalah sama sekali, Axel. Lalu apa masalahmu sekarang?" Akhirnya Clarissa membuka suara, berkata panjang lebar pada pria tersebut. Axel tertawa remeh. Ia mencemooh istrinya sendiri. "Dengarkan aku baik-baik, Clarissa. Aku pernah menjanjikanmu pernikahan seperti di neraka padamu, dan malam ini aku akan memulainya. Terserah kau mau melakukan apa. Aku tidak peduli, Axel. Tugasku hanya menjadi istrimu sesuai yang kau mau," tangkas Clarissa. Axel menggeram. "Sekarang lepaskan aku dan biarkan aku istirahat." Clarissa berusaha menarik lengannya, tetapi Axel enggan melepaskan. "Setelah apa yang dilakukan oleh adik kembar sialanmu padaku, kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Adikmu sudah mempermalukanku. Dia mencampakkanku dan pergi bersama pria keparat itu," desis Axel. "Kau akan membayar semuanya dengan mahal, Clarissa," lanjutnya. "Aku sudah menikah denganmu. Lalu apalagi yang harus aku bayar, Axel? Kau pikir dengan menjadi istriku saja itu semua sudah cukup?" Axel mengangkat sebelah alis.
Wajahnya yang tampan tampak sangat amat menyebalkan di mata Clarissa. "Terserah kamu mau bilang apa, terserah kamu mau melakukan apapun kepadaku. Aku tidak peduli," ucap Clarissa. Axel beralih mencengkram kedua pipi perempuan tersebut. "Aku akan membuatmu menjadi istri yang sangat menyedihkan di muka bumi ini. Akan aku tunjukkan pada keluargamu yang tidak tahu terima kasih itu bagaimana menderitanya salah satu anggota keluarga mereka ketika berada di bawah kuasaku," ucap Axel. Ucapan Axel barusan yang mengatai keluarganya sepertinya mulai membuat Clarissa terpancing. "Ayahmu akan melihat bagaimana." Axel tak dapat melanjutkan kalimatnya. Clarissa mengayunkan kepalanya dan menghantam kuat wajah Axel, sehingga membuat Axel terhuyung ke belakang. Bahkan ia hampir hilang keseimbangan tubuh. "Oh shit," umpat Axel saat merasakan nyeri di pangkal hidungnya. Tak sampai di sana, Clarissa menyambar sebuah vas bunga di atas nakas dan langsung menghantam kuat tepat di sisi pelipis Axel. Vas bunga tersebut hancur berkeping-keping dan berhasil melukai pelipis pria itu. Lagi-lagi Axel kembali meringis kesakitan. "Jangan kau pikir aku ini adalah perempuan bodoh yang hanya akan diam saja ketika kau perlakukan sesuka hatimu. Dasar keparat," maki Clarissa. Ia kembali melayangkan kepalan tangannya di wajah Axel, berhasil mengenai pangkal hidung mancung pria itu. "Kau yang memintaku untuk menjadi istrimu, sialan. Lalu untuk apa kau memperlakukanku seperti ini, Axel?" teriak Clarissa. Dia melangkah lebar dan kembali meninju kuat rahang tegas pria itu. "Aku sudah mengorbankan masa depanku untuk menjadi istri pria tidak berguna seperti kamu. Lantas mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Tidak puaskah kau merenggut masa depanku? Apakah setelah aku menjadi istrimu itu semua belum cukup untuk membayar kesalahan yang telah dilakukan Caroline?" Axel diam. Darah segar terus merembes dari pelipisnya. "Jawab aku, jangan diam saja, brengsek." Wajah Clarissa memerah dan kedua matanya melotot tajam pada Axel. Axel menatap tak percaya pada istrinya. "Kau boleh menyakitiku, tapi jangan pernah sekali-kali membawa nama keluargaku. Apalagi kau sampai menghinanya," lanjut Clarissa berapi-api. Dadanya terlihat naik turun akibat deru nafas yang memburu. Seluruh tubuhnya seketika bergetar dikarenakan rasa emosi yang terus meluap-luap. "Aku akan menelanmu bulat-bulat kalau sampai kau berani menghina keluargaku. Aku akan mencincang tubuhmu jika kau berani melakukannya. Aku akan membunuhmu," teriak Clarissa. Sedangkan Axel, pria itu tak memperdulikan rasa sakit dan perih di pelipisnya. Axel sibuk dengan pikiran berkecamuk dalam benaknya. Sungguh ia terperangah ketika melihat kegilaan istrinya tersebut. Walau sebenarnya Axel tahu bahwa Clarissa memang berbeda dari Caroline. Perempuan ini memang lebih barbar dari kembarannya itu. Akan tetapi Axel tidak menyangka kalau Clarissa akan seberani ini padanya. "Kau hanya dijodohkan dengan Caroline. Bahkan Caroline pun tidak pernah menyatakan perasaan sukanya kepadamu. Kalau kau mencintai Caroline dan dia tidak membalas perasaanmu, lalu meninggalkanmu pergi bersama pria yang dia cintai, itu bukan kesalahannya, tapi kau yang salah dan bodoh. Seharusnya kau mencari wanita yang mencintaimu untuk kau jadikan istri, bukan menerima perjodohan bodoh dari keluargamu dan keluargaku seperti ini." Clarissa menunjuk dada Axel dengan telunjuknya. "Lantas, sekarang kau berniat menyiksaku? Kau menuntutku untuk membayar kesalahan yang tidak aku perbuat sama sekali? Really?" begiknya. "Ayo coba siksa aku, dan lihatlah bagaimana aku akan membalasmu. Aku tidak akan segan-segan menghilangkan nyawamu di sini, Axel," desis Clarissa. "Oh astaga, apa dia ini sakit jiwa?" Batin Axel semakin terperangah. "Asal kau tahu, aku tidak akan pernah takut menjadi janda seorang Edison.
Jangan kau pikir aku tidak bisa melakukan hal yang lebih mengerikan daripada ini. Usiklah aku, maka kau akan melihat bagaimana iblis ini akan mencabut nyawamu. Aku tidak membutuhkan bantuan keluargaku untuk menghadapimu, karena aku sanggup melakukan seorang diri. Dasar sialan, maki Clarissa. Clarissa mundur. Dadanya terasa sesak. Dia ingin sekali menangis, tapi enggan mengeluarkan air matanya di hadapan pria brengsek seperti Axel. Kau pikir aku adalah perempuan yang tidak memiliki masa depan? Aku memiliki banyak cita-cita, Axel, tapi kau menghancurkannya dengan memintaku untuk menjadi pengganti Caroline, ucap Clarissa. Suaranya mulai terdengar pelan. Aku rela menjadi istrimu, karena aku tahu di sini adikku dan kakak sepupuku sudah mempermalukanmu. Tapi asal kau tahu, bukan Caroline yang menginginkan pergi meninggalkanmu, tetapi dia pergi karena dibawa oleh pria yang mencintainya. Bukan Caroline yang bersalah. Kalau kamu ingin balas dendam, seharusnya bukan padaku. Aku tidak tahu apa-apa, Axel. Axel terdiam, sedangkan Clarissa semakin menatap tajam penuh benci. Clarissa kembali melanjutkan, dan aku ingatkan satu hal padamu. Sebaiknya kau pikirkan kembali niat burukmu padaku, karena kalau sampai keluargaku tahu semua ini, hidupmu akan berakhir di tangan mereka. Axel menyekat darah segar yang mengalir di sisi pelipisnya, kemudian membawa langkah pelan ke arah Clarissa. Selain kau berani melawanku seperti tadi, sekarang kau juga berani mengancamku, Clarissa, ucap Axel membuka suara. Aku tidak pernah takut padamu. Aku tidak takut dengan siapapun, apalagi pada pria macam kau, desis Clarissa. Dengan gerakan secepat kilat, Axel meraih tubuh Clarissa dan mendorong perempuan itu ke atas ranjang hingga Clarissa jatuh terlentang. Axel langsung mengungkung, sedangkan kedua tangan Clarissa disatukan dan dicekal kuat di atas kepala perempuan itu. Lepaskan aku, Axel, teriak Clarissa. Clarissa terus memberontak dan berusaha menyingkirkan Axel dari atas tubuhnya. Mengapa aku harus melepaskanmu, ha? Bukankah malam ini adalah malam pengantin kita? Bukankah seharusnya kita menghabiskan malam panas di atas ranjang ini? Suara Axel terdengar serak. Ia mengunci pergerakan Clarissa. Clarissa tertegun. Wajahnya berubah menjadi pusat pasi saat mendengar ucapan Axel barusan. Kemudian, selang sepersekian detik, Clarissa berusaha mengendalikan dirinya. Ia mengusir rasa gugup dalam dirinya dan membalas tatapan tajam Axel. Aku tidak masalah kalau kamu ingin melakukannya. Bukankah aku ini adalah istrimu? Dan yang aku tahu, tugas seorang istri adalah melayani suaminya, termasuk melayanimu di atas ranjang ini. Kau tidak perlu mencemaskan hal itu, ucap Clarissa dengan perasaan berdebar, namun berusaha menyembunyikannya. Jujur saja, sebenarnya Clarissa sangat takut. Takut kalau Axel benar-benar akan merampas mahkota berharganya, sedangkan dirinya tidak akan rela melepas semua itu dan memberikannya kepada Axel. Axel adalah pria brengsek menurutnya, dan pria tersebut tidak pantas mendapatkan dirinya yang berharga. Mengapa kau diam? Kau mau aku melayanimu kan? Ya sudah, ayo lakukan. Aku ingin melihat betapa pecundangnya seorang Edison. Axel tertegun. Barusan kau mengatakan kalau kau tidak sudi menyentuhku, tapi lihatlah sekarang. Rupanya kau tergiur saat melihat tubuhku. Dasar tidak tahu malu. Kau benar-benar menjijikkan, Axel. Rupamu memang menawan, tapi tidak dengan harga dirimu. Murah dan menjijikkan, hina Clarissa. Diam, Clarissa, hardik Axel. Bisanya hanya menjilat ludah sendiri. Clarissa tidak menghiraukan. Aku bilang diam, Clarissa. Kau adalah lelaki tidak berprinsip. Dan Clarissa menggantungkan kalimatnya karena Axel langsung melumat bibirnya dengan kasar.
Bukannya membalas lomatan Axel di bibirnya, Clarissa malah menggigit kuat bibir pria itu sampai berdarah. "Ah!" Axel berteriak kesakitan. "Apa yang kau lakukan ke Farhat?" Amuk Axel seraya bangkit dari atas tubuh Clarissa. Begitupun dengan Clarissa. Ia bangkit dan mengerat kimono di tubuhnya. Ia menutupi bagian dadanya yang hampir terekspos bebas. Setelahnya, Clarissa memandang puas pada Axel, apalagi saat melihat darah segar itu menetes dari bibir pria tersebut. "Kau benar-benar sakit jiwa," desis Axel. "Aku memang gila, dan kau harus siap hidup bersama wanita gila sepertiku," balas Clarissa. Axel tidak mengatakan apapun lagi. Pria itu langsung melangkah lebar masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu sangat kuat. Sedangkan di atas ranjang, Clarissa menyandarkan punggungnya pada headboard di sana, sambil menekan dadanya yang semakin sesak. Menundukkan wajah, Clarissa memejamkan kedua mata sangat erat, menahan cairan bening yang mendesak keluar dari kedua netranya. "Kak Lucas," batinnya menyebut nama sang kakak, Lucas Spencer Blackstone. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini, dan nantikan episode menarik selanjutnya.